Untuk eksegesis kitab Roma pasal 5 ini, saya coba memberikan judul dasar-dasar dibenarkan Allah. Ada satu bagian firman Tuhan dalam Roma pasal 5 yang saya akan baca untuk kita sama-sama. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan Alkitab Anda terlebih dahulu. Kalau mau langsung juga ke screen, saya juga sudah siapkan. Yuk kita baca bersama-sama. Bapak Ibu boleh tetap dengan close mic. Tidak apa-apa. Yang penting Anda boleh bersuara supaya Anda bisa juga mendengarkan sendiri pembacaan Alkitab yang Anda baca. Roma 5 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, saya sengaja membaca cuma satu ayat karena saya menelaah bahwa pokok kitab Roma pasal yang kelima ini ada pada ayat 11 yang oleh beberapa ahli biblika mengatakan itulah ayat emas dalam Roma pasal 5. Oke, jadi kita akan bahas Roma pasal 5. Kalau saya perhatikan perikopnya, memang Lembaga Alkitab Indonesia memberikan dua judul, yaitu hasil pembenaran dan Adam dan Kristus sebagai pembahasan yang kedua. Tetapi izinkan saya untuk membawakan satu tema yang saya lihat sendiri, yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip dibenarkan Allah. Oke, kalau saya memperhatikan, maka sebenarnya Roma pasal 5 ini, mengapa saya tidak mau berpindah ke pasal lain, walaupun Ibu Ayu memberikan pilihan kepada saya, tapi saya mempertahankan Roma pasal 5, karena menurut saya sebenarnya Roma pasal 5 ini itu ada pengajaran yang sangat prinsip bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bagi orang benar khususnya. Mengapa? Karena di ayat ini kita boleh lihat bahwa sebenarnya Tuhan memang mau membenarkan kita. Kita yang sama-sama ketahui bahwa kita ini adalah makhluk yang berdosa, bahkan mungkin ada di antara Anda merasa diri dan kemudian merefleksikan diri atau membiarkan diri diterangi oleh Roh Kudus. Anda mungkin merasa mungkin di dunia ini Anda yang paling berdosa karena Anda melihat diri Anda sendiri begitu banyak dan begitu besarnya dosa yang Anda pernah lakukan, sehingga Anda merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kabar gembiranya ada dalam Roma pasal 5 bahwa Anda dibenarkan Allah. Nah, kalau saya memperhatikan di dalam bahasa aslinya, dibenarkan di sini adalah bukan hanya sekedar dibenarkan karena pilih kasih, karena perbuatan-perbuatan kita yang dianggap benar oleh Tuhan. Tidak. Tetapi kita lihat bahwa sebenarnya kita ini adalah orang berdosa. Orang yang wajib menerima hukuman. Orang yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus mengubah semuanya itu. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Ketika itu menyentuh Anda, maka Anda dibenarkan Allah. Dan secara khusus dalam Roma pasal 5 ini, kita sama-sama akan menyelami bagaimana pengajaran Paulus tentang kita ini dibenarkan Allah.
Secara khusus mari kita akan lihat apa dasar-dasar kita dibenarkan Allah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita imani, dan yang perlu kita pegang, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran palsu yang berupaya menarik kita, yang berupaya untuk membuat kita tidak percaya Yesus, yang membuat kita meragukan akan kepastian keselamatan, akan kepastian hidup kekal. Apa sebenarnya arti daripada dibenarkan? Dibenarkan di sini kalau saya perhatikan di dalam bahasa aslinya, sebenarnya adalah bukan sekedar dibenarkan oleh karena ada sesuatu yang ada pada kita yang menyebabkan Allah pantas membenarkan kita. Tidak ada sebenarnya. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 5 Paulus mengatakan bahwa kita mendapatkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah yang menyebabkan kita dibenarkan oleh Allah. Arti daripada dibenarkan Allah dalam bahasa asli kitab Roma, yaitu bahasa Yunani, maka yang dipakai di situ adalah satu kata yang berbicara bagaimana keberadaan kita yang dalam status bersalah, tetapi dinyatakan Allah melalui satu ya mungkin peradilan, peradilan ya kurang lebih dapat kita sejajarkan, bukan mungkin mungkin bukan disejajarkan, tetapi pemahamannya dapat disetarakan dengan Anda yang seharusnya divonis hukuman, dalam hal ini hukuman mati, tetapi oleh hakim dalam pengadilan, Anda dinyatakan benar dan tidak bersalah apa-apa. Sehingga pengadilan wajib untuk membebaskan Anda dari segala tuntutan, termasuk hukuman mati yang seharusnya Anda tanggung. Nah, disinilah kita boleh melihat adanya sebuah jaminan kepastian keselamatan orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada tokoh agama lain yang dapat menjamin. Hanya kekristenan. Hanya dalam Alkitab Anda boleh menemukan. Bahkan secara jelas Roma pasal 5 menjelaskannya. Nah, untuk itu mari kita coba lihat apa pelajaran penting yang dapat kita tarik dari Roma pasal 5 ini menyangkut kita dibenarkan Allah. Yang pertama, kita boleh lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 11. Hasil-hasil dibenarkan Allah. Ya, kurang lebih mirip-mirip dengan judul yang dilekatkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam perikop pembacaan kita, Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Apa sebenarnya hasil-hasil ketika kita dibenarkan oleh Allah? Yang pertama, di dalam ayat 1 dikatakan di sana, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Kristus, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perhatikan di situ, salah satu hasil daripada kita dibenarkan oleh Allah adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saya coba melihat di dalam bahasa aslinya apa yang dimaksud dengan kita hidup dalam damai sejahtera. Kalau saya melihat, maka terjemahan dari bahasa aslinya itu sebenarnya dapat diterjemahkan kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Kita memiliki sebuah hubungan yang harmonis dengan Allah yang kita tahu bersama-sama
sempat tidak harmonis karena dosa. Ya, kita tidak harmonis dengan Allah karena dosa. Dikatakan dalam bagian lain atau ayat yang lain dalam Alkitab kita, dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Dosa yang membuat kita menjadi seteru atau lawan Allah. Allah tidak mau bergaul karib dengan kita karena dosa kita. Allah alergi melihat diri kita yang penuh dengan dosa. Tetapi puji Tuhan, di dalam kasih karunia dalam diri Yesus Kristus, melalui pengorbanannya di salib, Anda boleh mendapatkan hubungan yang damai sejahtera dengan Allah. Sehingga Anda boleh berkomunikasi secara bebas dengan Allah, dan bahkan kalau Anda memiliki kepekaan terhadap Allah, seringkali Allah yang berkomunikasi dengan Anda. Bukan hanya Anda yang berkomunikasi dengan Allah. Mungkin di gereja kita masing-masing, kita sering diajarkan dan ditekankan bagaimana kita berhubungan dengan Allah, terutama melalui satu, doa kita. Yang kedua, melalui pembacaan Alkitab. Tetapi izinkan saya mengatakan kepada Anda bahwa hubungan damai sejahtera dengan Allah ini bukan hanya Anda yang berkomunikasi dengan Allah melalui doa dan melalui Anda memahami akan firman Allah, Alkitab. Bukan cuma itu, tetapi Allah juga hubungan dengan Anda. Allah seringkali berbicara kepada Anda. Nah, bagi teman-teman semua, bagi Bapak Ibu Saudara yang memang bergereja di gereja-gereja aliran karismatik, mungkin untuk Anda mendengarkan atau maksud saya uh, untuk Anda mendengarkan suara Tuhan itu sebuah hal yang biasa. Kalau saya katakan bahwa Allah membangun komunikasi dengan Anda, untuk Anda yang bergereja di gereja-gereja aliran karismatik, itu mungkin sudah biasa. Tetapi untuk Anda yang non gereja aliran karismatik, ini mungkin sesuatu hal yang baru dan mungkin Anda mungkin akan mengatakan, oh, ini Pastor Roni ini sudah mulai nyerempet-nyerempet ini ajarannya. Tidak lagi biblikal, tidak lagi alkitabiah. Tapi izinkan saya untuk mengatakan kepada Anda bahwa ada waktu-waktu tertentu ketika Anda membangun kepekaan dengan Roh Kudus, ketika Anda membangun kepekaan dengan Allah, maka Anda juga akan melihat ada waktu-waktu tertentu di mana Allah yang membangun komunikasi. Allah berbicara kepada Anda secara pribadi. Ya, nanti Anda, kalau Anda mau membangun kedekatan dengan Tuhan, membangun kepekaan dengan Tuhan Allah kita, satu saat Anda akan mengalami itu. Nah, mungkin Anda boleh melatih diri dengan ketika Anda membaca firman Tuhan, cobalah untuk membangun satu kebiasaan baru. Bukan Anda yang cari mengerti bagian firman yang Anda baca, tapi Anda biarkan bagaimana Allah sendiri melalui Roh Kudusnya akan menjelaskan kepada Anda, akan memberikan pengertian-pengertian baru kepada Anda terhadap nats yang Anda baca. Mungkin nats itu Anda sudah baca tahun ini 2, 3, 4, atau lebih banyak kali. Ya,
Bisa 4 kali, bisa 5 kali, atau bahkan sudah berkali-kali Anda membaca ayat itu. Tetapi ketika Anda membiarkan Roh Kudus, ketika Anda membiarkan Allah berkomunikasi, maka Anda akan lihat Allah melalui Roh Kudusnya akan memberikan pemahaman yang baru, yang ketika Anda baca pertama, kedua, ketiga kali ayat yang sama, Anda mungkin punya pengertian yang berbeda. Tetapi sekarang Anda membacanya kembali dan Anda membiarkan atau meluaskan Roh Kudus memberikan kepada Anda pemahaman baru, Anda akan lihat, oh, inilah sebenarnya kekayaan firman. Dan ini hanya akan terjadi ketika Anda membangun kepekaan dengan Allah kita, dengan Roh Kudus. Oke, ya, itu hasil pertama. Kita memiliki hidup damai sejahtera dengan Allah. Ini bukan hanya sekedar bahwa Anda tidak lagi menjadi seteru, tidak lagi menjadi musuhnya Allah. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi Anda boleh membangun secara bebas komunikasi dengan Allah. Kapan saja, tidak dibatasi dengan waktu-waktu tertentu atau ritual-ritual tertentu yang harus Anda lakukan. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan di banyak gereja, masing-masing gereja mungkin punya ritual-ritual tersendiri yang untuk kalangan gereja seringkali disebut liturgi. Ketika awal-awal karismatik muncul, beberapa teman karismatik saya itu agak kurang senang dengan saya karena saya memberikan satu statement bahwa gereja karismatik ini sebenarnya bukan gereja yang mengalir dalam pimpinan Roh Kudus, tetapi mereka ini menciptakan satu liturgi yang baru. Baru belakangan ini beberapa teman-teman yang notabene adalah pemimpin-pemimpin dari gereja karismatik mengakui bahwa oh iya betul, mereka menciptakan liturgi yang baru. Tidak seperti liturgi Protestan aliran utama, ya mainstream, ya bukan seperti itu. Jadi ada letterlah yang secara tertulis yang memang tidak bisa abai oleh petugas ibadah dan jemaat. Karismatik agak sedikit bebas, tapi susunannya ada jelas. Anda boleh perhatikan di gereja Anda yang khususnya yang karismatik. Mungkin ada yang pola ibadahnya adalah praise pertama, baru kemudian doa pembukaan, lalu kemudian masuk dalam worship, lalu kemudian praise lagi, lalu kemudian masuk kepada worship lagi untuk mempersiapkan jemaat mendengarkan firman Tuhan, lalu khotbah, lalu kemudian persembahan, lalu kemudian siap-siap closing ibadah. Gitu? Seperti itu rata-rata. Nah, ini yang saya katakan menciptakan liturgi baru. Gitu. Ya. Nah, lepas daripada semuanya itu, sebenarnya kita memiliki kebebasan, tidak perlu lagi ritual-ritual, tidak perlu lagi adanya susunan resmi liturgi, kita boleh bebas. Bahkan sikap Anda dalam berdoa, Anda bebas. Ya, Anda bebas. Ambil contoh di beberapa gereja karismatik tertentu, kalau pengkhotbah atau pemimpin ibadah itu tidak harus memiliki satu pakaian yang tertentu. Dia casual, ya. Mau pakai jeans, celana jeans, lalu kemudian kaos
kaos biasa, ini mungkin tidak ada masalah. Tapi tidak demikian dengan gereja-gereja lain. Begitu alergi. Kalau tidak pakai kolar atau pakai stola, itu tidak resmi, tidak sah. Saya tidak perlu mengatakan dari denominasi mana, tapi tidak terlalu lama, mungkin sekitar 1 tahun menjelang COVID, saya nyaris tidak tidak naik mimbar. Saya nyaris tidak naik mimbar hanya karena saya datang pakai kaos. Tapi saya sudah siapkan, saya sudah curiga. Kayaknya ini gereja yang saya layani ini mewajibkan ada pakaian tertentu. Jadi saya sudah siapkan satu kemeja, lalu kemudian ada kolarnya, dan saya bawa jas. Jadi begitu saya, oke oke sebentar ya, saya permisi ke kamar kecil. Ya, tapi di kamar kecil itu saya ganti pakaian. Saya pakai kemeja kolar saya, pasang kolarnya, pasang jasnya. Begitu keluar, Pak Pendetanya bilang, oke, silahkan Pak Roni khotbah. Padahal hampir hampir tidak dikasih, hampir tidak, apa gembalanya atau pendeta gereja setempatnya yang ambil alih. Untung saya siap, untung saya standby. Nah, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah tidak harus ada ikatan-ikatan seperti itu sebenarnya. Tapi whatever lah, kalau memang gereja Anda punya ketentuan-ketentuan tertentu, ya saya rasa kita agak sedikit eh, merdeka lah ya, agak sedikit longgar. Kalau yang mau tetap ada aturan-aturan tertentu, go ahead. Tapi yang mau sedikit lebih santai, silahkan. Ya, gitu. Karena apa? Karena kita memiliki hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi tidak ada lagi ikatan-ikatan. Ya, kalau Anda tahu saya punya, ya, punya punya kemeja kolar. Ya, bukan cuma kemeja yang pakai dasi, lalu kemudian lapis jas. Bahkan saya juga punya, sebenarnya sudah mempersiapkan toga. Ya, cuma persoalannya kan toga itu macam-macam. Rata-rata setiap gereja tertentu punya atribut-atribut tersendiri yang dikenakan pada toga. Tapi saya punya toga-toga pendeta yang standar, bukan toga akademik. Bahkan saya punya stola yang Alfa Omega. Saya punya. Sehingga ketika saya harus melayani di denominasi yang mewajibkan pakai seperti itu, saya sudah siap juga. Itu, ya, oke. Itu hasil pembenaran atau hasil pertama ketika Anda dibenarkan Allah. Kedua, kita lihat di dalam ayat yang kedua. Nah, saya tidak kemana-mana pembacaannya karena namanya juga eksegesis. Eksegesis itu satu bagian firman Tuhan itu yang digali sedalam-dalamnya. Jadi tidak kemana-mana ayat-ayat yang dibaca. Oke, Roma 5 ayat 2. Oleh kita, sorry, oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Mari kita lihat hasil ketika Anda dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus adalah Anda berani, ya, Anda beroleh keberanian untuk berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kurang lebih seperti ini. Kadang-kadang kita manusia, ya sebagai manusia,
kalau berhadapan dengan orang penting, apalagi kita kenal dia itu sebagai pemimpin tertinggi di mungkin komunitas kita, atau mungkin kalau kita sebagai bangsa Indonesia, kita mungkin berhadapan dengan menteri, dengan ah, tidak terkecuali dengan Presiden Republik Indonesia, kita mungkin agak jaga, ya minimal jaga jaga etika lah. Anda memberikan penghormatan dalam artian Anda sadar Anda lagi berdiri dan berhadapan dengan siapa. Nah, kadang-kadang saking hormatnya kita, kita mungkin jalan sambil membungkuk sebagai sebuah simbol penghormatan bahwa orang yang di depan kita itu memang lebih mulia, lebih berharga dari kita. Atau bahkan ya saya tahu dalam beberapa budaya daerah kita, kalau Anda berhadapan dengan pejabat atau petinggi-petinggi, maka Anda tidak boleh untuk berdiri. Ya, kalau perlu ya mungkin kalau istilah Jawanya mungkin ya sorry kalau saya kurang kena ya, tapi yang saya tahu kayak ngesot gitu loh. Ini di depan manusia saja kita seringkali memperlakukannya seperti itu. Tetapi Allah tidak. Ketika dia mendatangkan kepada kita pembenaran, ketika kita dibenarkan dalam Yesus Kristus, oh kita bisa berdiri tegak menghadap Tuhan. Kalau dalam pengajaran perjanjian lama, apalagi kalau Anda mau melihat wajah Allah secara langsung, wah, nggak kuat kita. Bahkan Musa ketika bertemu dengan Allah dan dia ingin melihat wajah Tuhan, Tuhan sendiri mengatakan, kamu nggak bisa, kamu nggak kuat, kamu pasti mati. Kamu tidak bisa tahan akan kemuliaan wajah saya. Itu yang Allah nyatakan kepada Musa. Nah, di dalam Yesus Kristus, Allah membenarkan kita. Sehingga kita boleh melihat, kita boleh memandang kemuliaannya. Walaupun sekarang, ya seperti kata Nats firman Tuhan, kemuliaan yang masih samar-samar yang kita boleh lihat. Ya, seperti ini. Nah, di dalam bahasa aslinya, berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, itu dapat diterjemahkan kita berdiri tegak dan merasa bangga dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita tidak perlu lagi jalan membungkuk atau ngesot ketika kita berhadapan dengan Allah. Tidak perlu. Kenapa? Karena dia telah membenarkan kita, karena dia tidak lagi melihat segala dosa-dosa kita, dia tidak mempermasalahkan itu lagi. Karena apa? Karena Allah melihat Yesus Kristus ada dalam diri kita. Itu ya. Ini poin kedua dalam hal hasil-hasil kita dibenarkan Allah ini tolong digarisbawahi karena ini dasarnya. Nanti akan ada penjelasan lain pada bagian yang lain yang ada hubungan dengan bagian ini. Oke, kita ketiga dulu ya. Hasil pembenaran yang ketiga. Di dalam ayat 11. Di sana dikatakan ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi hasilnya kita
dibenarkan Allah adalah kita berdamai dengan Allah. Kita bukan lagi dianggap sebagai seteru. Bahkan kita Allah mau bergaul karib dengan kita. Nah, karena itu kita memiliki kebebasan untuk menjadikan dia sahabat. Makanya dalam bagian firman Tuhan yang lain, Yesus mengatakan, "Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabat." Seorang sahabat tidak ada rahasia yang disimpan-simpan. Ini Allah mau bergaul dengan apa maksudnya bergaul secara akrab dengan kita. Saking akrabnya, dia mau menjadikan kita sahabat. Itu, ya. Bahkan yang lebih dekat lagi, dia menjadikan kita anaknya. Status orang tua dan anak itu adalah status yang terdekat. Mungkin kalau dengan sahabat, Anda masih punya batas-batas tertentu. Ambil contoh, Anda tidak bisa mendapatkan legasi ketika Anda hanya menjadi sahabat. Ya, Anda tidak akan mendapatkan ahli waris. Tetapi kalau sebagai anak, Anda punya ahli waris. Anda punya hak untuk menjadi ahli waris. Ini semua hasil ketika Anda dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga apalagi yang membuat kita ragu untuk menerima kasih karunia Allah di dalam diri Yesus Kristus? Mengapa Anda belum mengambil keputusan sampai hari ini? Tapi saya yakinlah anggota daripada keluarga besar Wongso adalah orang-orang yang memang sudah dibenarkan Allah. Dan karena itu, marilah Anda tampil sebagai orang-orang yang dibenarkan Allah. Yang kedua, Anda menjadi alat pemberita kepada orang lain akan pengajaran penting ini. Bahwa manusia dapat dibenarkan Allah bukan hanya tunggu dia mati. Tidak. Ketika dia masih hidup, dia punya status sebagai orang yang sudah dibenarkan Allah. Karena itu, jangan pernah ragu. Dan jangan Anda jual iman Anda dengan iman yang lain karena iming-iming jabatan, iming-iming kedudukan, iming-iming gaji sebesar tertentu yang mungkin 2-3 kali lipat daripada apa yang Anda sedang terima sekarang. Jangan jual. Karena hanya dalam pengajaran Kristen, hanya dalam pengajaran Alkitab, ada ajaran seperti ini, di mana manusia dapat dibenarkan Allah. Hanya dalam Alkitab kita. Anda tidak akan menerima pengajaran itu pada agama-agama lain. Oke. Lembaga Alkitab Indonesia menaruh, dan bahkan saya yakin bukan cuma sekedar Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi Rasul Paulus menaruh hasil-hasil pembenaran ini, hasil-hasil dibenarkan Allah ini pada bagian-bagian awal Roma pasal 5. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya-tanya, oke, kalau 3 hasil ini enak banget kita sebagai orang percaya. Enak banget kita memiliki kedudukan sebagai orang yang dibenarkan Allah. Kalau demikian, supaya saya bisa terima ajaran ini, bagaimana dengan prosedurnya? Bagaimana dengan proses untuk saya bisa dibenarkan Allah? Nah, sebenarnya di dalam pembacaan kita,
Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu ada. Dan dalam pasal yang sama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 21 itu juga ada. Nah, karena itu mari kita coba akan mempergunakan waktu yang sisa ini untuk melihatnya. Sebelum kita lihat bagaimana proses Allah membenarkan manusia, bagaimana proses Anda dibenarkan Allah, maka prinsip utamanya adalah Anda dibenarkan karena kasih karunia dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Maaf, dengan upaya keras kita, dengan perbuatan baik kita, dengan kekayaan kita, uang kita, materi kita, tidak dapat membuat diri Anda dibenarkan oleh Allah. Karena prinsip utamanya adalah Anda dibenarkan oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik Anda, bukan karena Anda punya power, bukan karena Anda punya kedudukan, bukan karena perbuatan baik Anda dibenarkan Allah. Hanya kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat pada bagian ini, walaupun saya katakan dari ayat 12 sampai 17, tapi mari kita lihat di dalam keseluruhan Roma pasal 5. Yang pertama, mari buka bersama-sama ayat 6. Pada ayat 6, coba Anda perhatikan, saya coba bacakan untuk Anda. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Pertama, proses Anda dibenarkan Allah bukan ketika Anda punya iman yang kuat. Bukan ketika Anda mampu berbuat amal. Anda mampu berbuat baik kepada orang lain. Tidak. Di dalam kelemahan Anda, Allah mau menyelamatkan Anda di dalam Yesus Kristus. Allah tidak menunggu hidup Anda benar. Anda tidak menunggu bahwa Anda mampu melakukan firman dari Kejadian sampai Wahyu. Saya yakin diri saya sendiri sebagai seorang pastor, sebagai seorang pendeta, Anda beberapa di antara Bapak Ibu Saudara yang juga adalah pendeta, saya yakin Anda juga tidak mampu. Anda dan saya sama-sama orang lemah. Tetapi justru ketika kita lemah, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu datang. Nah, ayat ini harus dibaca seperti itu. Jangan lalu Anda berkata bahwa, oh, Allah tidak memandang bahwa saya ini sudah benar dulu. Saya sudah bisa melakukan kebenaran firman. Tidak. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih harus diingat-ingatkan lagi dengan firman Tuhan, ketika kita masih ditegur berulang-ulang oleh gembala senior kita, oleh ketua sinode kita, ya, ketika kita masih lemah seperti itu, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu yang membenarkan Anda. Cara seperti itulah kita harus baca ayat ini.
Itu proses yang pertama. Ada lagi proses yang kedua yang mungkin membuat Anda kaget. Mari kita kita pindah ke ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita kapan? Bukan ketika Anda sudah benar dulu. Bukan ketika Anda sudah mampu melakukan setiap kebenaran firman yang Anda baca, yang Anda dengar, yang diajarkan kepada Anda. Tidak. Ketika kita, ayat 8 berkata, ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, kita dibenarkan Allah. Karena, perhatikan di sini, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus tidak menunggu status Anda sebagai orang benar dulu. Tidak menunggu status Anda disucikan dulu. Karena apa? Karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus itulah yang akan menyucikan dosa-dosa Anda. Ini kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus bermanfaat untuk membasuh kita dari dosa-dosa kita. Atau bermanfaat untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Makanya kita menerima kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus itu ketika kita masih berdosa. Hah. Makanya ayat ini jangan dibaca, oh kalau begitu kita tidak perlu melakukan firman Tuhan. Kita tidak perlu berbuat baik kepada orang lain. Tidak. Itu kita perlukan. Tetapi bukan sebagai syarat keselamatan. Bukan sebagai syarat mendapatkan hidup kekal. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu menyentuh hidup kita ketika kita masih berdosa. Ayat itu harus dibaca seperti itu. Yang ketiga, proses yang ketiga. Ayat yang ke-10. Izinkan saya membaca dulu ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kapan kita dibenarkan Allah? Ya, betul. Yang di slide ini. Ketika kita masih setru Allah. Allah membenarkan kita bukan karena kebenaran kita. Bukan karena kita mampu melakukan kebenaran firman. Bukan. Tetapi ketika kita masih lemah, tidak mampu untuk mengikuti kebenaran firman, ketika kita masih berdosa, dan ketika kita masih menjadi seteru, menjadi musuh Allah, di saat itulah kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus menyentuh kita. Yang keempat, ayat 16, lompat pada ayat 16. Di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Dosa Adam maksudnya. Dosa Adam. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Di sini prinsipnya. Anda dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Bukan karena Anda mampu melakukan perintah-perintah Tuhan.
Di dalam Alkitab ada banyak perintah Tuhan, ada banyak larangan Tuhan yang perlu kita indahkan. Saya berani jamin, jangankan seluruh 10 hukum Taurat saja, cuma 10 loh, cuma 10, tidak lebih. Tetapi saya jamin, tidak satupun kita melakukan ke-10 perintah Tuhan dalam Taurat itu yang mampu Anda lakukan secara sempurna setiap saat. Pasti ada satu dari atau 2 perintah dari 10 perintah atau Ten Command ya. 10 perintah Allah itu yang Anda boleh lakukan, yang Anda mampu lakukan. Nggak mungkin. Ya. Nah, karena itu, pembenaran di dalam Kristus lebih besar alih-alih pelanggaran dan dosa Adam. Pembenaran di dalam Kristus lebih besar daripada pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh Adam, yang menyebabkan penularan dosa kepada seluruh manusia di seluruh dunia pada segala zaman. Dan yang terakhir, mari baca ayat 17 sampai 21. Di sana dikatakan secara jelas, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran di dalam Kristus tentunya akan hidup juga berkuasa, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 8, ayat 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Anda perhatikan di sini. Satu pengajaran penting untuk kita. Bahwa ketaatan karena Kristus. Ketaatan Kristus. Itu mendatangkan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Bukan cuma satu orang. Bukan cuma 2 orang. Tetapi seluruh umat manusia. Nah, inilah sebenarnya intisari daripada setiap berita Natal yang berulang-ulang setiap tahun digemakan, diwartakan. Tidak terlalu lama lagi kita akan masuk dalam masa raya Natal. Kita diingatkan untuk kembali mewartakan berita keselamatan ini. Berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan Roma pasal 5 dengan demikian menjadi titik sentral di mana kita menerima keselamatan, menerima hidup kekal oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itulah
yang akan membenarkan Anda di hadapan Allah. Pertanyaannya, maukah Anda menerima kasih karunia Allah di dalam diri Yesus Kristus ini? Silakan Anda jawab melalui doa-doa yang Anda bisa utarakan. Jangan tunggu lama. Mulai saat ini, Anda boleh lakukan itu. Kalau Anda sudah menerima, dan saya yakin warga FWF itu semuanya sudah menerima kehidupan kekal oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kewajiban Anda sebagai orang yang sudah dibenarkan dalam Yesus Kristus, kewajiban Anda adalah mempertemukan orang-orang yang masih lemah, yang masih berdosa, yang masih menjadi seteru Allah, untuk diperdamaikan, untuk dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus. Luar biasa pengajaran pada malam hari ini. Luar biasa ketika Anda mencoba untuk menggali pengajaran-pengajaran dari Roma pasal 5 ini. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengerjakan firman ini jauh lebih maksimal dibandingkan dengan upaya saya memberikan eksegesis dari Roma pasal 5 ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih karunia yang Engkau siapkan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan untuk kami mau berpegang pada pengajaran ini. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang di luar daripada apa yang Engkau telah ajarkan bagi kami malam hari ini. Dan kami boleh hidup di dalam pembenaran yang Engkau siapkan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama Kristus kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan kami sudah menerima kebenaran ini hanya oleh satu nama, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih Pastor Roni Sama-sama. untuk firman yang sudah disampaikan pada kita malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan masuk ke diskusi. Saya berikan waktu pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau yang mau bertanya. Silakan.